Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi shrah li warahmatullahi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, hari ini malam ini kita balik lagi ya di sharing malam hari. Temanya Woman in the Quran ya, seperti biasa dengan judul yang luar biasa tentang Woman Leadership and Business yang nantinya kita akan dibersamai dengan guest star kita yang luar biasa sekali, Masya Allah. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu guest star kita malam hari ini siapa? Ya beliau sudah ini sih teman-teman sudah ada di Zoom ini ya. Mungkin teman-teman bisa cek ada sosok yang cantik gitu ya, Masya Allah. Nah, jadi pemateri kita pada malam hari ini, gestar kita pada malam hari ini adalah Mbak Diajeng Lestari. Ada di sini teman-teman yang sudah pernah ikut talk show-nya Teh Diajeng, Mbak Diajeng, atau mungkin pernah tahu event-event yang ada Mbak Diajengnya, atau tahu siapa sih Mbak Diajeng itu? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu? Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, aku akan kenalin sedikit ya tentang Mbak Diajeng ini ya teman-teman. Jadi Mbak Diajeng Lestari ini adalah CEO dari Hitchup ya, sebuah e-commerce namanya Hitchup. Dan bisa dibilang hijab ini ya bentuk dari wirausaha gitu ya. Jadi Mbak Diajeng ini seorang pengusaha ya perempuan, seorang pengusaha juga seorang pemimpin ya. Kenapa bisa disebut pemimpin? Karena Mbak Diajeng sendiri adalah CEO dari Hitchup. Oke, kita sapa dulu yuk Mbak Diajeng Lestari. Halo Mbak Diajeng. Hai, Assalamualaikum, Mbak Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Mbak Diajeng hari ini, malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. 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 Oke, Mbak Diajeng, mungkin Mbak Diajeng mau memperkenalkan diri juga mungkin Mbak Diajeng ini sebelumnya lulusan dari mana? Oke. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih udah join hari ini. Insya Allah kita sama belajar hari ini ya, sharing-sharing. Nah, kalau ditanya background, aku dulu kuliahnya jurusannya ilmu politik di UI Masya tahun Allah. 2004 ya. Kuliahnya di UI dan sekarang sudah memiliki 2 orang anak, tinggalnya di Jakarta, apalagi ya. Mungkin mendirikan Hijab kali ya, mendirikan Hijab itu tahun 2011. Itu juga bisa dibilang salah satu perusahaan yang serius yang pertama kali aku bikin gitu. Jadi memang sebelum-sebelumnya belum pernah bikin perusahaan, tapi udah jual-jualan gitu di kampus. Jadi yang benar-benar serius emang pengalaman pertamanya di Hijab sih. Oh, Masya Allah. Oke, Teh. Nah, tadi kan Mbak Diajeng menyebutkan ya bahwa Mbak Diajeng ini mendirikan Hijab pada tahun 2011 gitu ya. Dan kalau yang aku dapat ya info dari sumber-sumber lain ya, Mbak, bahwa Mbak Diajeng itu menawarkan platform atau e-commerce Hijab ini itu ke banyak desainer dari bazar ke bazar, bahkan dari rumah ke rumah, itu beneran door to door gitu, Mbak. Itu ceritanya gimana tuh, Mbak? Iya, jadi awalnya banget gini loh, Hijab itu aku kan kuliahnya ilmu politik ya. Ya, Jadi banyak yang bilang itu nggak nyambung ya antara nggak politik sama nyambung fashion. ya. Tapi kalau menurut aku itu nyambung. Kenapa? Karena gini, kita belajar politik itu artinya kita belajar tentang ketahanan negara juga salah satunya. Dan waktu aku kuliah, ada satu mata kuliah yang itu menginspirasi aku gitu. Di situ dosennya bilang, ketahanan negara itu bukan cuma sekedar arminya atau tentara-tentaranya, seberapa banyak tank yang dipunya gitu. Tapi bagaimana ketahanan ekonominya, gimana kita bisa menjual ketoprak di Kanada gitu misalnya. Jadi eh, sekarang fenomena itu kita lihat, kita sekarang misalnya suka makan bibimbap, kita sekarang suka makan sushi,
daripada lemper gitu misalnya. Berarti di situ kita bisa lihat kekuatan negara mana yang lebih kuat gitu. Nah, di sini konteksnya aku mendirikan hijab itu sebagai salah satu, ada dong ketahanan nasional salah satu aja gitu. Paling enggak dari fashion deh gitu. Paling enggak dari jilbab yang dimana kita pakai sendiri gitu. Ya nggak sih? Kita pakai bahkan buat kepala kita, buat nutupin kepala kita. Masa kita mau import juga sih gitu. Jadi yang benar-benar apa ya, membakar aku untuk bisa, oke, aku mau membuat hijab gitu, salah satunya karena dulu justru aku belajar ilmu politik dan di situ aku merasa bahwa ada amanah ilmu nih gitu. Ada amanah di mana aku mesti ya melakukan amal, part of insyaallah amal soleh yang aku ingin kerjakan berdasarkan ilmu yang aku punya gitu. Aku pengen salah satunya Indonesia itu punya barang atau menjadi produsen gitu, bukan cuman menjadi konsumennya aja. Kenapa? Karena gini, sebelum aku mulai hijab, aku bekerja di salah satu perusahaan market research. Di situ disebutkan kelas menengah Indonesia itu akan naik. Misalnya ada data dari McKinsey misalnya, tahun 2030 itu Indonesia kelas menengahnya ada 135 orang. 135 juta orang. Jadi besar gitu. Nah, di kelas menengah ini bisa ada dua potensi gitu. Yang satu potensi jadi konsumen, yang satu potensi jadi produsen. Bagusan yang mana? Selain Produsen jadi yang konsumen tentunya produsen. iya jadi produsen juga gitu. Kalau kita produksi, otomatis kan kita istilahnya mendapatkan pendapatan negara dong, bener nggak? Kalau cuma Iya. di-drive sama konsumsi aja kan kita justru berkurang kan. Kalau kita cuma beli dari luar, impor terus gitu. Jadi dari situ kayak apa ya, ada motivasi yang sangat kuat ingin menjadikan Indonesia itu yang menang lah dari sisi hijabnya tuh menang gitu. Banyak produsen di Indonesia. Kalau bisa produksinya di Indonesia, desainersnya di Indonesia, raw materialnya dari Indonesia gitu. Selain pastinya konsumennya juga banyak orang Indonesia sendiri gitu karena Indonesia populasi terbesarnya Muslim gitu. Jadi driver yang utama banget motivasi yang kuat itu dari situ. Dan di samping secara internal aku sendiri secara personal pakai jilbab. Dan waktu itu memang muslimah berhijab itu dipandang secara nggak bagus pakai jilbab gitu. Nggak enak dilihatnya, berantakan, kalau nggak matching, terlalu nggak modis lah gitu. Nah, itu yang salah satunya lagi yang jadi bahan bakar aku. Bahkan ada teman aku yang waktu itu SMA itu barengan terus, ikut rohis bareng. Karena dia dibully, dia sering banget dibully karena dia pakai jilbab. Sampai dia kuliah itu dibully, dibilang kayak ibu-ibu, kalau naik motor nanti pasti kamu keserempet jatuh gitu, ngapain sih gitu. Itu sering karena dia saking seringnya dia dibully, akhirnya dia buka jilbab dong. Allah. Dan itu aku sedih banget, tapi aku juga nggak bisa apa-apa gitu. Saking waktu itu apa ya, eee, wanita berhijab itu dipandangnya tuh nggak bagus gitu. Maksudnya nggak enak dilihatnya apa segala macam. Jadi aku pengen pengen orang pakai jilbab itu oke kok looks-nya gitu. Tanda kutip dibilangnya dulu tuh, "Ih, kok kampungan banget sih pakai jilbab," gitu. Ada 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 apa ya, ada paradigma seperti itu gitu. Waktu aku pas pertama kali pakai jilbab sendiri, waktu aku SMP itu sampai serius pakai jilbab gitu. Ada masalah apa? Gitu. Ada anakku lagi. Pengen ikutan masuk ke sini. Iya, ada masalah apa di rumah? Dibilangnya kayak gitu. Padahal bukan kayak gitu kan pakai jilbab itu. Nah, ya intinya itu motivasinya. Akhirnya aku yang tentang door to door itu satu-satu karena motivasi yang mungkin aku pikir motivasinya tuh kuat banget dulu gitu. Sehingga aku oke, aku mau ngumpulin designers baju muslim yang bagus-bagus di Indonesia, masukin ke dalam satu platform supaya orang Indonesia atau perempuan-perempuan muslimah itu tuh happy gitu pakai jilbabnya. Gampang dicarinya gitu. Ya memudahkan mereka pakai jilbab, terus ada referensi looks-nya seperti apa, dan bisa membuat hijab itu go to the next level gitu. Jadi hijab itu juga fashionable kok, hijab itu juga bagus kok. Dan memang dari riwayat-riwayat yang kita lihat,
ada titik temu antara kezuhudan sama memakai pakaian indah itu juga ibadah tuh. Pakailah pakaian indah ketika kamu memasuki masjid gitu. Jadi itu part of syiar juga gitu ketika kita menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Tapi tentunya juga yang nggak berlebihan gitu. Gitu. Jadi ya awalnya gemeteran sih misalnya ngontak desainer, aku juga nggak kenal. Aku juga kan aku background-nya politik kan, jadi aku tuh nggak fashionable banget gitu. Masya Maksudnya Allah. mungkin fashion nggak se-fashionista itulah sih. Jadi pas awal-awal ngehubungin designers, aku juga deg-degan gitu, tapi ya udah Bismillah gitu. Bismillah, semoga ya mereka juga paham misinya dan visinya aku tuh seperti apa. Jadi aku email satu-satu, menjelaskan visi misinya apa, seperti yang aku sebutin tadi. Kita tuh di Hijab pengen Indonesia itu sama-sama majuin industri busana muslim, visinya seperti ini, supaya lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah mereka tertarik buat join. Awalnya memang 2 orang karyawan ya, maksudnya start-nya small banget lah, ruangannya juga nggak lebih dari 4x4, pokoknya kecil banget satu ruangan itu. Itu juga numpang kantor, tanda kutip numpang kantor sama suami juga. Masya Terus Allah. ya fotonya di depan lift, jadi sering diusir-usir sama satpam gitu. Jadi ya penuh perjuangan sih pas awal-awal itu penuh perjuangan, tapi ya alhamdulillah sama Allah dikasih banyak banget kemudahan sejak awal, Alhamdulillah. gitu. Oke. Jadi kita juga tahu ya Mbak ya bahwa sekarang itu apa namanya hijab ini udah berkembang jadi e-commerce fashion muslim pertama di dunia yang berhasil mengumpulkan lebih dari 200 merek. Ini kalau yang Mhm dapat dari info mhm. dan sudah masuk dalam ranah internasional, Iya. udah ke luar negeri juga gitu ya, dan Mbak Ajeng pun menjadi salah satu CEO perempuan di Indonesia yang sukses mendirikan startup. Wah, alhamdulillah keren banget. Nah, dalam proses, hijab ya, proses hijab berkembang berapa waktu, butuh berapa tahun untuk bisa finally akhirnya go internasional, Mbak? Oke. Nah, ini kan tahun 2011 kita mulai. Jadi Yap. tahun 2000 berapa ya, 13 deh kalau nggak salah. 2013 itu aku tuh diundang ke Malaysia ceritanya, buat, Mmm, stylingin suatu pemotretan majalah di Malaysia, majalah hijab gitu, majalah fashion hijab. Oke, aku datang ke sana sama, temanku, Mbak Ayu namanya, Mbak Dian Ayu, dia tuh yang suka stylingin hijab juga, make up-in hijab, terus aku yang ngebawa produk-produknya gitu. Nah, sampai sana tuh aku agak, apa ya, agak amazed gitu, ini Malaysia kok bisa bisa bikin majalah hijab ya yang sekeren ini waktu itu. Padahal baju-bajunya aku yang bawain loh dari Indonesia gitu. wah, Ya kan? Yang iya. stylingin juga ini temanku orang Indonesia juga gitu kan. Oh gitu. Heeh, jadi pas aku pikir-pikir, kenapa Indonesia nggak bisa ya bikin bikin majalah sekeren ini waktu itu gitu kan. Akhirnya aku balik ke Indonesia, aku punya ide untuk bikin majalah ini, majalah fashion hijab lah gitu ya, yang lebih fashionable, yang lebih bagus, yang lebih segmennya ke anak-anak, lebih muda, sama, waktu itu ada blogger namanya Mbak Hana sama Mbak Vivi, Mbak Hana Farid sama Mbak Vivi Alfianto, akhirnya bikin majalah. Nah, waktu bikin majalah itu udah mulai bagus lah responnya, karena apa, bisa dibilang itu branding ya. Jadi aku pikir gini, kalau misalnya kita nggak membentuk suatu branding, jadi emang, pas awal banget mendirikan hijab itu, salah satu buku yang aku baca itu Islamic Branding and Marketing. Dan di situ disebutin bahwa brand-brand yang besar, yang multinational company itu bisa dihitung pakai setengah tangan, Wah, yang brand-nya membawa Islamic branding. Walaupun market-nya itu market dengan penduduk muslim yang banyak gitu. Misalnya makanan. Makanan itu yang juara Nestle misalnya. Fashion itu yang juara di negara-negara muslim yang penduduknya muslimnya banyak, itu Zara. Jadi jarang banget nih ada brand yang datang dari negara muslim itu sendiri gitu. Nah, itu yang salah satunya juga yang aku pikir
harus membentuk brand yang bagus supaya bukan hanya bisa menang di negara itu, tapi juga bisa menang di global gitu. Karena data yang aku baca dari buku itu, namanya bukunya Islamic Branding and Marketing, penulisnya Paul Temporal, itu juga dia research-nya itu di Oxford Business School. Bayangin nggak, orang di Oxford Wow. mempelajari tentang, ya di Oxford mempelajari tentang Islamic Branding and Marketing. Terus dari penjelasannya nggak ada brand yang datang dari negara Muslim gitu loh. Walaupun mereka men-serve negara Muslim gitu. Yang seperti aku tadi contohin, ternyata di pemenang makanan Nestle, makanan halal Nestle gitu. Itu kayak oh my gitu kan. Jadi kayak aku gregetan banget emang dari awal gitu. Harus membuat brand yang bisa diterima bukan cuma di Indonesia gitu, tapi sampai ke global gitu. Karena emang secara riset-riset itu populasi muslim itu populasi yang paling cepat pertumbuhan. Nanti kalau misalnya bisa di-googling tentang populasi muslim, bahkan di Eropa ini penduduk muslim misalnya di Inggris sekarang tercatat sebagai penduduk muslim yang terbanyak sepanjang sejarah Inggris gitu. Ada 3 juta lebih muslim di sana. Begitu juga misalnya di Jerman. Jadi emang mungkin kebanyakan awalnya dari imigran gitu, atau yang sudah generasi ketiga. Bahkan sekarang di Inggris aja wali kotanya London kan muslim kan. Jadi menurut aku sih udah saatnya banget loh kita sekarang bisa menciptakan brand yang juga bisa diterima di internasional. Nah, dari situ aku mulai gimana caranya membentuk brand yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya dulu kan online nggak sehebat sekarang lah ya. Kalau sekarang kita bisa course online di mana aja. Tapi dulu waktu awal-awal 2013 itu, kalau aku mau course yang bagus gitu ya, misalnya course tentang Islamic branding, ada di Malaysia, aku harus datang ke Malaysia. Karena dulu YouTube nggak seheboh sekarang yang kita bisa akses ilmu banyak banget dan banyak platform tentang course-course yang bagus gitu. Jadi mengejar ya bisa dibilang ngejar di mana kira-kira bisa dapetin ilmu tentang branding itu gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah bener-bener apa ya rezeki juga dari Allah gitu. Waktu aku ke Malaysia itu ikutan course tentang branding, jadi kenalan sama dosennya kan. Terus setahun kemudian, bukan setahun kemudian ya, 2 tahun kemudian aku diundang ceritanya ke suatu acara di Dubai. Nah, waktu di acara Dubai itu, aku ketemu sama dosen Islamic Branding yang waktu itu ngajar di Malaysia, ngerti gak? Oh ya. Dan waktu itu, dia kenalin aku sama salah seorang yang dia punya agensi untuk branding. Jadi pas di sana, pas di Dubai itu ketemu, dia ternyata tahu hijab gitu. Terus dia bilang kayaknya hijab perlu banyak dipoles deh, katanya gitu. Karena kan dulu waktu itu kan logonya kayak apa ya? Logonya kayak logo anak-anak gitu. Terus kalau aku bikin merchandise, aku kasih ke customer gitu, dibagiin customernya bilang, "Ini kayaknya cocoknya buat anak saya, Mbak," gitu. Jadi mungkin aku secara positioning branding itu belum terlalu paham gitu. Nah, sampai ceritanya di Dubai itu akhirnya pas kenalan di Dubai itu aku balik lagi ke Indonesia kan. Aku mikir, aku mesti ngebenerin brandingnya hijab nih. Ini tahun 2015 nih. Aku mesti ngebenerin brandingnya hijab, nge-rebranding. Nah, ada keajaiban lain sama Allah dikasih undangan lagi. Nah, kebetulan yang agensi branding ini dia tuh orang Australia, dia mualaf, dia tinggal di Sydney. Terus aku kan bingung kan, kalau aku mau meng-hire istilahnya mau menggunakan jasanya dia balik ke Sydney, aku balik ke Indonesia gimana mau follow up-nya gitu kan. Karena konteksnya waktu itu apa ya? Nggak secanggih sekarang lah gitu ya. Maksudnya kayak sekarang kan Zoom apa segala macam udah biasa banget. Kalau dulu masih biasa nggak sehebat sekarang lah gitu. Terus keajaiban lainnya, aku ada undangan lagi. Enggak, sebenarnya bukan aku, suami aku. Suami aku ada undangan ke Australia, ke Sydney lagi. Terus alhamdulillahnya aku boleh ikut.
sama panitianya. Dan tapi syaratnya aku harus jadi pembicara juga di Sydney. Acaranya Sydney Startup. Oh, suaranya macet-macet ya? Bentar. Oke. Kalau aku ganti WiFi agak sedikit ini ya. Agak sedikit terputus, nggak apa-apa nih ya? Di sini jelas sih, Mbak. Kalau dari aku, Oh, oke, oke, oke. Oke, semoga tetap jelas ya. ya amin. Oke, Allahumma amin. oke, oke. Aku jelas, oke. Ya, jadi ceritanya aku alhamdulillah suamiku dapat undangan di Sydney itu. Singkat cerita, akhirnya ketemulah jadinya di Sydney. Dan ngebahas tentang rebrandingnya hijab itu. Aku yang, Masya Allah banget. Jadi tahun 2015 ke 16 itu, aku tuh banyak banget dapet keajaiban banget nih, kayak Masya Allah banget gitu. Kebayang gak sih kayak gimana ceritanya aku bisa diundang ke Dubai, ketemu sama si namanya Peter Gold. Ketemu sama Peter Gold, terus dia mau nge-rebranding hijab ya kan. Terus aku bingung gimana follow up-nya, terus gak taunya suamiku dapat undangan ke Sydney, terus aku jadinya boleh ikut ke Sydney, akhirnya kita meeting di Sydney ya gak sih kayak, hah gitu. Wow, sekali, Mbak. Iya banget, aduh, aku tuh kayak Masya Allah banget. Terus akhirnya dia melakukan project rebranding hijab ini gitu. Tahun 2015. Terus secara keajaiban lagi ceritanya, aku tuh diundang lagi waktu itu ketemu sama dubes Inggris di Indonesia, diajak diskusi gitu. Waktu itu Perdana Menteri Inggris mau ke Indonesia. Itu ketat banget sih kayak penjagaannya, aku ditelepon tiba-tiba gitu-gitu. Terus disuruh seakan-akan kayak mau diculik, disuruh ke ini kantor dubes Inggris diperiksa apa mau ketemu sama seseorang dari apa namanya dari Inggris, pejabat penting, nggak dikasih tahu namanya gitu lah. Katanya Perdana Menteri Inggris gitu. Aduh, ya, Masya Allah banget. Nah, sejak waktu ketemu di situ aku jadi kenal sama British Embassy ceritanya. Nah, diundang lagi ngadain acara di London, namanya London Fashion Week. Itu kayak wow, kayak diajakin buat ngisi, bukan aku yang ngisi, tapi bawa dong exhibition dong di sana gitu. Exhibition tentang fashion muslim dong di sana gitu. Itu kayak Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah banget ya. Dan itu di saat lagi proses rebranding hijab gitu. Masya Allah. Dan aku jadinya bisa ngasih target ke Peter Gold itu bahwa 2016 awal tahun brandnya udah harus jadi ya gitu. Proses rebrandingnya harus sudah selesai karena Februarinya aku harus bawa ini ke London. Kayak kebayang gak sih kayak itu kayak benar-benar sama Allah dikasih apa ya jalan tol kan? Iya, kemudahan gitu ya, Mbak ya. Masya Allah. Dikasih kayak jalan tol gitu. Dikasih kemudahan banget semuanya jalan alhamdulillah 2016 itu. Dan bisa ngebawa teman-teman designers gitu waktu itu ada Dian Pelangi, ada Saskia Sungkar juga, waktu itu dia juga baru bikin. Terus ada Restu, Jenahara, Vivi Zubedi, siapa lagi aku lupa. Tapi ada 5 lah yang kita bawa ke sana. Jadi itu kayak pengalaman yang luar biasa banget lah gitu. Dan pelajarannya juga banyak banget. Tapi itu ya one step ahead dan aku merasa bahwa alhamdulillah itu udah jadi dan alhamdulillah bisa menginfluence hijab fashion lebih bagus lagi lah di Indonesia gitu. Dan sekarang aku pikir kayak alhamdulillah banyak loh sekarang yang bikin baju muslim dan itu bagus banget sih kalau menurut aku. Ya. Bagus banget. Oke, Mbak Diajeng. Nah, dulu kalau boleh tahu nih ya, Mbak, dulu pas dari awal banget terbentuknya hijab gitu ya, Mbak Diajeng ingin mendirikan hijab gitu ya, itu hampir semua kerjaan Mbak Diajeng itu dilakukan sendiri ya? Iya, waktu awal-awal iya banget. Oke, dari sebagai direktur, ngurus administrasi gitu ya Mbak, nego-nego Iya. sama tenan, jadi stylist, sampai juga koordinasiin pemotretan bajunya itu juga sendiri Mbak? Oh, betul. Jadi Allah. Jadi aku sama suamiku tuh kan kebetulan kantornya barengan. Kita tuh sampai itu tadi ya kayak nggak kerasa gitu waktu mulai dari mungkin start dari jam 9 sampai jam 9 malam tuh kayak nggak kerasa gitu. Ngerjain banyak banget hal dan waktu itu memang karyawannya belum bisa nge-hire banyak-banyak. Jadi aku banyak memberdayakan teman-teman yang udah aku kenal.
Terus juga ya gajinya nggak terlalu tinggi-tinggi karena memang masih awal-awal banget gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya memberdayakan teman-teman di sekitar kita lah. Kayak waktu itu misalnya adikku kebetulan kuliahnya akuntansi. Terus ya aku minta dia bantuin secara keuangannya, adminnya gitu. Tapi pas lagi dia udah selesai ya harus dibalikin lagi gitu. Jadi CS pun waktu itu belum terlalu banyak orang. Jadi aku sendiri juga yang handle CS. Ya banyak lah yang dikerjain sendiri waktu awal-awal. Tapi ya semakin kesini semakin bisa meng-hire tim. Cuman yang mungkin yang jadi pelajaran berharga buat aku, kita mesti benar-benar hati-hati sih nge-hire orang. Dan sebagai startup, kita tuh ukuran kesuksesannya bukan absolut cuman berapa banyak karyawan yang bisa dipekerjakan gitu. Jadi lebih baik melihat impact yang lebih besar gitu. Impact yang lebih besar ke banyak orangnya. Dibanding berapa sih jumlah karyawan yang bisa dipekerjakan. Karena sekarang udah zamannya sekarang udah banyak otomatisasi juga. Apalagi lagi masa pandemi seperti ini kayak lebih baik kita memberdayakan gitu. Dalam arti gini, daripada misalnya dia bekerja sama kita, jangan-jangan dia sebenarnya lebih bagus mulai usaha juga, ya nggak sih? Iya benar Mbak. Kayak dulu waktu itu Hitchup punya buyers itu cukup banyak sih, kayak mungkin ada 8 gitu. Tapi sekarang ada loh buyers yang udah keluar dari Hijab dan dia bikin brand sendiri juga gitu. Dan mungkin itu juga lebih cocok buat dia, apalagi perempuan kan. Kalau perempuan juga mungkin lebih fleksibel waktunya dalam bekerja juga lebih bagus gitu. Oke. Nah, dan yang aku tahu nih ya Mbak, menurut info juga, setengah dari karyawannya Mbak Diajeng itu di Hitchup itu perempuan, dan beberapa divisi juga dikepalai oleh perempuan. Nah, ada alasan nggak tuh kenapa Mbak Diajeng memilih di situ banyak perempuan gitu ya, yang menjadi kepala gitu ya, dan pertimbangan Mbak Diajeng tuh apa sih dalam memilih kepala divisi? Kalau menurut aku sih perempuan sama laki-laki itu pada dasarnya itu memiliki potensi yang punya potensi yang masing-masing gitu. Kayak misalnya gini, ada perempuan yang jago akuntansi, laki-laki juga ada yang jago akuntansi gitu. Jadi semua punya bakatnya masing-masing gitu. Bukan berarti kayak misalnya kalau dia perempuan dia lebih minus daripada laki-laki gitu. Tapi memang perempuan itu punya waktu-waktu tertentu yang membutuhkan rehat sejenak gitu. Misalnya waktu dia lagi hamil, waktu dia lagi melahirkan, waktu anak-anaknya masih golden age. Itu dia sangat butuh flexible time gitu. Tapi setelah itu dia juga bisa berkarir lagi gitu. Nah, memang di Hitchup ada beberapa posisi yang bisa dibilang leadernya itu perempuan. Bahkan sekarang di HR itu lagi hamil cukup besar, 8 bulan, tapi dia nggak mau cuti. Masya Allah, luar biasa. Padahal jatah cutinya di Hijab itu 4 bulan loh. Tapi dia nggak mau. Saking dia, mungkin dia sangat berdedikasi gitu sama pekerjaannya. Tapi dari kita memberikan fasilitas lah buat dia gitu. Nah, jadi kalau menurut aku perempuan itu juga punya potensi yang sangat besar dalam berkarya, dalam berkarir gitu. Bukan berarti dengan misalnya ada yang mikir, aduh kalau bisnis bagusnya laki-laki lah, laki-laki lebih agresif gitu. Atau laki-laki lebih apa? Enggak gitu juga, perempuan juga punya sisi-sisi positifnya sendiri gitu. Dan kalau perempuan itu dia lebih bisa, kalau aku lihat ya, dia itu bisa melihat hal-hal yang lebih sensitif gitu. Dia lebih melihat perasaan misalnya. Dan itu salah satu hal yang juga positif kalau menurut aku. Karena dia bisa mempertimbangkan hal-hal yang di luar rasionalis aja gitu. Kadang-kadang mungkin pertimbangan bisnis itu banyak di-drive sama hal-hal yang rasional. Tapi sebenarnya itu nggak bisa kita membuat suatu tanda kutip kebijakan itu hanya melihat dari sekedar data aja gitu.
Tapi kita juga bisa harus ngelihat dari sisi-sisi impact-nya terhadap manusia yang lain gitu. Ya, benar banget Mbak Diajeng ya. Tadi pagi teman-teman juga sudah belajar Mbak terkait kalau tadi Mbak Diajeng bilang bahwa ya laki-laki dan juga perempuan itu pasti punya potensinya masing-masing. Dan itu juga dijelaskan di Quran Surah An-Naml yang menceritakan kisah Ratu Bilqis gitu ya, bahwa kecerdasan itu bisa datang dari laki-laki dan juga dari perempuan gitu kan. Konteksnya kalau di Quran Surah An-Naml itu Ratu Bilqis ini menjadi raja dari negeri Saba gitu ya. Mungkin kalau orang-orang tuh kayak rasanya tuh heran atau kayak aneh gitu ya, kok bisa sih rajanya itu seorang ratu gitu ya. Tapi di sini Allah mention bahwa Ratu Bilqis ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa banget gitu ya. Jadi ya kita tahu lagi gitu bahwa memang yang namanya kecerdasan bisa dari semua tipe manusia gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, terus nih Mbak Diajeng ini kan sebagai CEO nih, pemimpin startup, pasti banyak banget hal-hal yang harus dipikirkan, dikerjakan. Nah, gimana sih caranya Mbak Diajeng itu bisa melakukan itu semuanya dengan baik? Mungkin ada tips-tips Mbak trik. Oke. Jadi salah satunya juga ya yang kita bisa petik dari Ratu Bilqis ya. Itu Nabi Sulaiman kan mengirimkan surat ke Ratu Bilqis. Yap. Isi suratnya apa? Isi suratnya itu ada di Quran Surah An-Naml ayat 31. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Nah, ada lagi yaitu isinya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar sekali. Dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya, atas nama Allah yang Maha kan Rahman Rahim kan? Rahman ya, Rahim bukan Rahman wa Rahim kan? Rahman ya. Rahim. Berarti kan kasih sayang, benar nggak? Iya, kasih sayang. Kasih sayang itu pun bahasa Inggrisnya kan compassion, benar nggak sih? Iya, compassion. Compassion tuh ya gimana kita mencintai sesama. Dan dari salah satu nama Allah itu Rahim, itu adalah nama satu organ wanita kan? Wanita, iya, rahim. Nah, jadi kalau aku lihat ya, ada benang merahnya bahwa perempuan itu kan tadi kan punya perasaan yang lebih besar, sensitif. Dari sisi positifnya sensitif itu sebenarnya dia lebih peka gitu. Iya. Nah, itu salah satu pengamatan aku ya. Itu salah satu sifat pemimpin yang sekarang tuh dibutuhkan gitu. Okay. Karena sekarang itu kita udah penuh banget dengan tekanan ya nggak sih? Ya nggak sih? Kehidupan zaman modern ini kan penuh dengan tekanan, stres, dan lain-lain. Bener banget, Mbak Diajeng. Jawabannya tuh ada di kasih sayang. Dan ini yang aku pelajarin banget sih, kalau misalnya dari awal. Ini kan hijab ini kan benar-benar perusahaan pertama aku ya. Mungkin kalau bagi orang-orang yang udah bikin perusahaan berkali-kali ya udahlah gitu kan. Udah tahu asam garamnya. Tapi kalau buat aku ini pertama kali. Jadi aku belajar benar-benar dari nol. Terus dengan background aku politik juga. Aku nggak belajar bisnis. Jadi benar-benar istilahnya street. Belajarnya ala-ala street smart gitu istilahnya ya. Bukan berarti aku bilang aku smart. Aku belajar dari jalanan istilahnya gitu loh. dengan pengalaman-pengalaman yang aku punya. Dan emang membuat bisnis itu stressful banget sih. Sejujurnya. Stressfulnya gimana? Karena tantangannya tuh banyak. Terus to-do list-nya, bisa dibilang to-do list-nya banyak. Belum kalau yang satu masalah belum selesai. Terus ada masalah lagi. Terus kalau misalnya grafik turun atau apapun, itu benar-benar bisa bikin stres. Tapi jawabannya adalah di Bismillahirrahmanirrahim itu. Masya Allah. Jadi relate banget ya ternyata. Impact banget. Iya banget. Jadi kayak jawabannya adalah dengan semuanya dengan kasih sayang gitu. Kalau misal contoh, dulu tuh aku pernah di satu tahap aku orangnya karena udah saking mungkin banyak beban dan stres, aku tuh jadi jahat gitu. Jahat dalam arti gini,
aku nggak peduli perasaan orang. Jadi kalau Wow. misalnya, jadi kalau misalnya salesnya turun gitu, aku bisa marahin orang gitu. Aku bisa marahin misalnya tim digital marketing. Wah, marah-marahin gimana sih gini gini gini. Terus aku balik lagi, itu yang bikin aku sakit gitu. Jadi ceritanya gini, tahun 2016 itu kan lagi istilahnya lagi tinggi-tingginya kan. Ini aku tadi ceritain kan. Ke London lah, pas segala macam. Tapi itu bikin situasi yang banyak itu somehow bikin aku stres juga. Dan karena tadi itu aku sempat aku lupa tentang esensi Bismillahirrahmanirrahim itu, aku menghilangkan rasa kasih sayang gitu sama tim aku. Jadi aku galak banget. Tapi akhirnya apa coba? Aku sakit. Aku kena DBD, demam berdarah, dirawat di rumah sakit 10 hari. Dan di situ aku nggak sadarkan diri. Jadi kayaknya aku udah benar-benar apa ya? Udah benar-benar mungkin kayak aku udah kayak di depan mataku tuh ajal sebenarnya waktu itu. Ya Allah. Beneran saking aku mungkin karena aku stres, jadi daya tahan tubuh aku tuh jadi drop. Karena daya tahan tubuh aku jadi drop, aku jadi gampang kena penyakit dan akhirnya sampai aku kena DBD itu, sampai aku akhirnya sakit. Dan waktu aku sakit itu, aku bilang sama Allah, aku mau memperbaiki semuanya gitu. Dan itu diawali dengan itu memperbaikin sikap aku dulu gitu. Karena tadi itu kan, karena mungkin terlalu banyak pressure, terlalu banyak ekspektasi yang tinggi. Jadinya stres dan melupakan Bismillahirrahmanirrahim itu. Padahal esensinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku mengawali itu dengan aku pengen ini part of ibadah, ya nggak? Bismillah dong, ya nggak? Karena aku merasa aku punya amanah ilmu dan ketika aku menjalani ilmu ini, aku menjalani amanah yang Allah kasih gitu. Jadi harusnya relate to Bismillah kan? Iya. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini dan part Rahman Rahim itu pernah ada satu waktu dalam perjalanan karir aku itu hilang gitu. Part Rahman Rahim itu. Sampai teman aku nih yang di kantor yang cukup deket lah sama aku waktu itu. Dia tuh sampai geleng-geleng sama aku gitu. Kayak misalnya aku marah sama orang. Ajeng, tadi tuh Ajeng marah sama orang. Masa sih aku nggak marah? Aku emang kayak gini ngomongnya. Aku bilang kayak gitu. Saking aku udah nggak sadar antara aku marah sama nggak marah tuh kayak gimana gitu. Sampai waktu itu aku di bulan Ramadan waktu itu di antara azan dan iqamat di saat yang mustajab aku bilang sama Allah, kalau misalnya hati aku itu udah udah buruk gitu ya, aku minta sama Allah tuh diperbaikin gitu. Jadi ya mungkin itu part perjalanan yang mungkin teman-teman di sini yang ikut bisa mengambil pelajaran bahwa memang bisnis itu challenging. Kita benar-benar harus megang prinsip Bismillahirrahmanirrahim itu. Bahwa kita ngejalanin semuanya karena Allah dan kita pegang banget Rahman Rahim itu. Dan ini cobaannya ini berat banget loh sebenarnya. Dalam bisnis untuk tetap berkasih sayang tuh susah banget loh. Ya nggak sih? Masya Allah, iya benar juga. Karena kita berhubungan sama banyak orang. Mungkin orang itu ngerugiin kita, mungkin orang itu membuat hati kita sakit, mungkin orang itu di luar ekspektasi kita. Banyak banget. Dan ini yang sekarang aku juga, maksudnya gimana ya, bisnis tuh nggak selalu mulus gitu. Banyak banget cobaan. Ya, yang namanya hidup pasti kan ada aja ya cobaan. Dan gimana kita benar-benar berpegang banget sama prinsip Rahman Rahim itu, kasih sayang itu. Dan perempuan itu sama Allah udah dianugerahin rahim kan. Iya. Itu tuh kayak kita sebenarnya sebagai perempuan itu benar-benar bisa merasakan studi kasus. Studi kasus lewat rahim kita. Jadi gini, aku menganalogikan dunia bisnis itu kayak rahim kontraksi. Mungkin ada yang udah pernah merasakan mulus-mulus melahirkan, boleh raise hand. Iya, jadi kalau dalam bisnis itu kita tuh ada masa di mana kita tuh di squeeze dari kanan, kiri, atas, bawah.
Masya Rasanya Allah. perut kita kalau lagi kontraksi kan gitu kan, di-squeeze gitu. Otot kanan, otot kiri, semuanya ke-squeeze. Dari belakang juga ya Mbak ya bahkan ya. Semua deh, hampir nggak bisa bergerak. Kalau misalnya nggak bisa ngontrol diri, pasti ada yang teriak-teriak gitu kan. Ada yang nyakar-nyakar suaminya. Ada yang heboh gitu kan. Itu persis keadaan kalau bisnis lagi mungkin nggak bagus. Stres kanan kiri atas bawah. Mungkin sekarang teman-teman yang lagi punya bisnis di masa pandemi juga ngerasa gitu. Stres juga gitu. Tantangannya besar banget. Iya. Tapi kita punya tools buat ngerilis semua itu gitu. Ngerilis dengan apa? Dengan kalau di teknik lahiran misalnya nafas ya kan? Mengatur nafas, menenangkan diri. Nah, itu kalau dalam konteks spiritual, beragama, kita mendekatkan diri sama Allah. Kita menyadari bahwa semuanya itu Allah yang ngatur. Dan Allah bisa mempermudah semuanya. Allah bisa membuat hal yang sulit jadi mudah gitu. Iya benar banget Asal Mbak. asal kitanya tenang, benar gak? Iya Kalau benar. lahiran gak tenang, panik, makin berantakan kan. Tapi kalau lahirannya tenang, tarik nafas, ingat Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya, gitu ya Mbak. dan melakukan apa yang udah Allah kasih clue-cluenya gitu. Itu akan dimudahkan sama Allah. Jadi aku ngeliat konteks lahiran tuh kayak mikro gitu. Di dalam konteks kehidupan yang lebih makro. Misalnya salah satunya bisa diambil konteks kehidupan bisnis misalnya gitu. Tapi Allah udah ngasih apa ya, studi kasus atau tools yang kita bisa belajar juga dari situ gitu. Jadi buat para perempuan, jangan takut berbisnis. Karena kita udah dikasih banyak. Kita udah dikasih banyak apa ya? Banyak Nikmat potensinya gitu. potensi iya. Iya. Ya benar banget Mbak. Iya jadi ini ya teman-teman ya sangat relate gitu ya materi tadi pagi kita yang sudah kita belajari ya tentang Ratu Bilqis gitu ya dan juga tentang Nabi Sulaiman yang memulai suratnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita memang tahu gitu bahwa setiap langkah hidup kita ya kita memang harus lillahi ta'ala gitu ya. Jadi dimulai dengan bismillah karena power dari Bismillahirrahmanirrahim itu sangat-sangat luar biasa, dahsyat banget gitu ya. Kita bisa lihat deh dari surat Nabi Sulaiman itu ya, ketika beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, finally akhirnya Ratu Bilqis itu yang tadinya itu kalau para raja yang lain gitu ya, ketika dimintai pendapat raja yang lain itu lebih condong ke untuk berperang gitu ya. Tapi di sini Ratu Bilqis tidak memutuskan untuk berperang gitu ya teman-teman, memutuskan untuk apa? Untuk berdamai gitu ya dengan step-step tersendiri yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran gitu ya, dan finally akhirnya beliau Ratu Bilqis ini berserah diri ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa banget gitu ya ternyata selalu dimudahkan gitu ya. Kita lihat dari sini aja tuh udah amazing banget sesuatu yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar kata Mbak Diajeng ya, kita dalam menjalani hidup memang harus Bismillahirrahmanirrahim dan jangan lupa ya kita dalam berbisnis, dalam apa namanya memimpin gitu ya, jangan takut gitu ya, baik teman-teman perempuan ataupun laki-laki gitu ya, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk melangkah ya. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Allah mudahkan gitu. Oke teman-teman, sekarang ternyata nggak terasa ya, sudah jam 25 lebih 51 ya, udah mau jam 9 aja. So, kita langsung aja kali ya untuk buka sesi Q&A. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah penasaran banget nih sama kepemimpinan, bisnis gitu ya, apalagi dipegang oleh perempuan gitu. Nah, teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand, Masya Allah. Oke, Kak Clara Ika. Kak Clara Ika, silahkan bertanya, Kak Clara. Iya, terima kasih Kak Hai kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat dan bahagia semuanya ya. Mbak, mau nanya nih Mbak Diajeng, Masya Allah senang banget hari ini bisa belajar tentang leadership sama Mbak Ajeng dan teman-teman semua. Mau nanya Mbak, kan sebagai perempuan, kita tuh kadang memimpin juga beda-beda caranya gitu Mbak. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan tuh
tidak terlalu subjektif atau harus objektif gitu loh Mbak, tidak terlalu mengedepankan perasaan. Memang perempuan kan memang lebihnya di perasaan dan intuisinya kuat. Nah, tapi bagaimana kita sebagai pemimpin tuh tetap menjadi objektif untuk teman-teman kita yang kerja sama-sama kita gitu Kak. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Kak Waalaikumsalam Clara. warahmatullahi Mbak Diajeng boleh Mbak dijawab? langsung dijawab aja ya. Jadi ini juga aku belajar banyak sih karena yang namanya perempuan pasti tadi tuh ya perasaannya lebih kuat. Tapi di situ kita juga harus melihat dari sisi yang objektif. Kalau kita bisnis itu kan ada ya result yang kita inginkan gitu. Jadi kita bisa stick on result. Misalnya contoh, kita punya result utamanya misalnya apa ya? Kalau misalnya nanti teman-teman bisa googling namanya ada objective key result. Jadi OKR namanya. Nah, setiap bisnis itu perlu banget untuk menetapkan OKR bersama-sama. Misalnya kayak tadi, Hijab pengen jadi pemenang di kategori hijab di Indonesia. Misalnya gitu kan, objektifnya itu. Key result-nya apa? Key result-nya untuk jadi pemenang di Indonesia itu, salah satunya adalah transaksi yang banyak misalnya. Banyak orang belinya di Hijab. Itu satu. Terus banyak orang yang visit websitenya Hijab, misalnya 2. Banyak conversion yang terjadi dari visit itu, misalnya 3. Nah, masing-masing itu kan ada key result yang tadi kita udah sepakati bersama-sama. Oke, kalau transaksi yang banyak berarti berapa gitu kan. Nah, itu yang diturunin. Oke, buyers berarti tugasnya mencari stok sekian karena konversinya sekian. Jadi, kita stick on objective key result. Kalau misalnya dia kerjanya bagus, ya dia memenuhi KPI atau key result itu tadi, performance indikatornya. Dia kerjanya bagus kok gitu. Karena dia bisa mendatangkan produk sekian misalnya. Mungkin orangnya agak bikin baper, mungkin sikapnya kurang bagus misal. Tapi bukan berarti langsung jadi baper-baperan. Tapi kita lihat memberikan nasihat misalnya sekali. Aku juga dapat tips dari temanku yang dia bekerja di perusahaan HR gitu. Kita jangan misalnya langsung marah gitu. Kita tegur baik-baik. Setelah ditegur kasih hadiah besokannya atau seminggu setelahnya. Supaya nggak baper tadi. Kan misalnya kita punya anak buah contoh ya. Ada yang mungkin sedikit baperan atau kitanya yang baperan atau gimana. Jadi supaya bisa netralisir kebaperan-kebaperan itu, kita harus bisa menyeimbangkan dengan misalnya ngasih hadiah kecil atau ngasih pujian. Jadi kayak diseimbangkan gitu. Tapi yang lebih penting adalah stick on key result tadi. Kalau misalnya dia memenuhi key result itu sebenarnya nggak masalah gitu. Kalau misalnya dia melakukan pekerjaannya dan menghasilkan result yang sudah disepakati bersama, berarti kan sebenarnya nggak ada masalah dalam bisnis kan? Iya nggak sih? Iya, benar. Tapi kalau sikapnya mungkin kurang bagus atau kurang ramah atau gimana, itu kan sebenarnya hal yang di luar result yang diinginkan gitu. Itu hal yang udah menyangkut ke perasaan. Nah, itu mungkin itu tadi bisa diomongin baik-baik. Terus setelah ditegur, ya kita berharap dia merubah sikapnya. Tapi kalau misalnya emang dia udah bagus kerjaannya, kita kasih hadiah boleh kok gitu, hadiah kecil gitu, misalnya makanan atau sekedar pujian. Jadi aku juga dapat tips dari suamiku ya. Jadi menurut dia, dan ini dia udah lakukan di perusahaan yang dia dirikan ya, namanya Bukalapak nih, dia foundernya Bukalapak. Jadi yang dia lakukan di Bukalapak itu, dia itu selalu memuji. Jadi ini juga dia lihat di suatu percobaan tumbuhan. Ada 2 tumbuhan, yang satu setiap hari dipuji, yang satu setiap hari dikasih kata-kata kasar. Yang dipuji itu tumbuh lebih cepat. Mungkin ada teman-teman juga yang udah pernah baca, misalnya air gitu juga kan. Air yang dipuji sama air yang dikasih kata kasar, itu lebih cepat tumbuh, lebih bagus molekulnya yang dikasih pujian-pujian. Jadi itu juga yang dilakukan sama suamiku di perusahaannya, di Bukalapak itu dulu. Jadi tumbuh juga jadi lebih cepat. Nah, itu yang aku juga coba terapkan gitu.
bahwa kalau kita saling mensupport satu sama lain, itu akan lebih bagus hasilnya. Jadi kayak fokus di hal-hal yang positifnya, fokus di hal-hal yang positifnya. Dan itu juga yang aku temuin waktu aku ke Malaysia loh. Jadi kan aku tadi cerita kan pas 2013 aku ke Malaysia, aku kayak kagum banget orang Malaysia kok cepet banget ya bisa ini padahal kita punya resource banyak gitu. Mereka itu ketika mereka ketemu satu sama lain, mereka tuh saling saling support satu sama lain. Positif banget lah auranya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku share ya. Oke, terima kasih Mbak Diajeng atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke penanya kedua ya, Mbak Nada. Mbak Nada, silahkan. Nah, nyinyir klub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hai, Mbak Ajeng atas sharingnya. Saya mau bertanya, Mbak. Jadi, saya sendiri juga sedang mencoba untuk membangun bisnis. Insya Allah, bismillah. Nah, kadarullah, saya berada di lingkungan yang bukan pebisnis. Sedangkan saya yakin kita harus punya lingkungan yang suportif jika kita mau membangun bisnis. Saya ingin bertanya bagaimana kita membangun relasi dengan orang-orang yang bisa mendukung bisnis kita dan seberapa penting seorang mentor, Kak, dalam kita melakukan membangun sebuah bisnis. Terima kasih, Mbak Ajeng. Oke, sama-sama. Iya. Jadi kalau kebetulan aku sendiri memang waktu itu orang tuaku juga udah bisnis dan aku melihat jatuh bangunnya juga gitu dan sangat suportif juga sama aku. Terus ya suamiku juga bisnis alhamdulillahnya. Kalau bisa aku lihat emang lingkungan itu mempengaruhi banget. Sama kayak misalnya ada pohon ya. Ketika pohon itu bibitnya itu ditaruh di tanah yang bagus, ditaruh di ekosistem yang bagus, dia akan tumbuh lebih bagus gitu. Nah, mungkin kalau misalnya nggak ada lingkungan yang bisnis, kita coba cari temen yang juga bisnis. Atau kalau misalnya susah gitu cari temennya, bisa juga misalnya kita follow akun-akun bisnis. Kalau dulu aku kan kuliahnya politik tuh. Teman-teman aku juga istilahnya bukan teman-teman orang bisnis kan. Maksudnya bukan anak ekonomi. Tapi aku sit in di mata kuliah ekonomi. Jadi aku ketok pintu aja di fakultas ekonomi dulu misalnya ada mata kuliah Management of Change yang ngajar Pak Renat Kasali. Kalau ikut seminar di luar kuliah itu, Pak Renat Kasali itu mahal banget. Itu dia buat ngisi acara-acara CEO perusahaan-perusahaan besar lah biasanya Pak Renat Kasali. Tapi aku tahu nih Pak Renat Kasali ini bagus nih. Aku beranikan diri untuk ketok pintu dan ikut di mata kuliah itu. Jadi kita juga harus lihat mana ya yang kira-kira kita bisa ambil kesempatan-kesempatannya. Bisa misalnya sekarang kan udah banyak banget video di mana-mana kan, ya nggak sih? Kita bisa cari kelas-kelas bisnis di video itu. Kalau dulu tahun 2004 kayaknya YouTube belum ada deh di Indonesia. Aku dengerinnya radio. Jadi ada radio namanya Smart FM. Dulu tuh aku kayak dari pagi sampai malam kalau ada waktu aku dengerin radio Smart FM itu. Itu radio bisnis dia. Jadi setiap pagi apa materinya aku catetin gitu. Tapi kalau sekarang udah berlimpah banget sih kalau aku lihat di mana-mana materi bisnis tuh di mana-mana. Kita bisa ikut atau dengerin kuliah-kuliah bisnis yang ada di berbagai macam platform yang ada sekarang. Baca buku-buku tentang bisnis. Itu tadi ada kalau ada teman yang dari fakultas lain atau fakultas ekonomi atau fakultas bisnis kita boleh kenalan sama dia, berteman sama dia gitu. Jadi emang mungkin aku dulu kuliahnya ilmu politik, tapi aku senang dengerin itu tadi tentang financial planner. Kalau ada acara di TV tentang financial planning, aku semangat banget gitu dengerinnya. Jadi kita bisa cari walaupun sekarang mungkin nggak ada di lingkungan yang dekat sama orang-orang yang pebisnis, tapi kita bisa follow akun-akun orang-orang yang udah menjalani bisnis itu dan terinspirasi dari mereka. Dan yang lebih penting lagi, Nabi Muhammad itu pebisnis. Ya kan? Ya. Dan sahabat Nabi Muhammad itu juga banyak yang berbisnis. Jadi kita banyak-banyaklah bersalawat dan mengingat Nabi Muhammad. Insya Allah. Semoga itu bisa jadi teman
bukan teman ya. Ya itu kan nabi kita gitu. Yang paling dekat, teladan kita yang paling dekat gitu untuk kita follow dan kita teladani. Gitu. Oke. Iya, aku mungkin aku sharing juga ya tentang salawat ini ya. Boleh Mbak Dia aja. Jadi banyak aku merasakan banget sih memang kayak misalnya gini. Tahun lalu nih ya, ini tahun lalu banget nih kejadiannya. Jadi tahun lalu itu aku dapat undangan untuk ikut partisipasi di acara di Jeddah. Namanya Investment Forum ya, International Investment Forum di Jeddah gitu. Tapi itu tuh kayak dapat referensi hotel yang karena tempat acaranya itu ada di salah satu hotel mewah di sana. Kayak hotel mewah banget parah gitu, yang satu malamnya tuh harga kamarnya 35 juta. Acaranya 3 hari. Aku kan bilang dalam hati, ya Allah, itu sayang banget 3 hari, 1 malam 35 juta. Aku nggak dibayarin. Karena itu kan titipan, dapat undangan acara. Kalau mau nginep di tempat lain, itu agak jauh gitu tempatnya. Terus, ini beneran wallahualam gimana ceritanya ya, tapi aku berdoa, dan aku sholawatin terus gitu. Aku bacain itu email undangan setiap hari. Aku isi dulu tuh semua daftar-daftar segala macam, aku isiin. Tapi kalau lagi ada waktu luang, aku liatin undangannya, aku harap banget ya Allah bisa datang ke ini, acara ini. Sambil banyak-banyak sholawat. Ajaibnya ya, 2 hari sebelum pendaftaran itu ditutup, suami aku dapat undangan mengisi acara itu loh. Masya Allah, luar biasa banget. Karena yang dari Indonesia yang harusnya datang, waktu itu kan ketua BKPM yang harusnya datang ke sana. Dia nggak bisa datang. Jadi dia mencari siapa yang bisa gantiin dari Indonesia untuk gantiin dia bicara di forum itu. Ya Allah, kenari Allah banget. Iya, berarti kan kalau suami aku diundang ke sana, kan kamarnya dibayarin dong sama panitia. Aku nggak usah bayar 3 hari itu gitu loh. Jadi aku cuma bayar pesawatnya doang. Itu kejadiannya benar-benar baru tahun lalu. Jadi kalau menurut aku, kalau kita apa ya, memang beneran serius ada keajaiban itu gitu. Itu benar-benar aku nggak nyangka banget karena teman-temanku semua, bahkan suamiku sebelumnya bilang bahwa udahlah nggak usah ikut, sayang gitu. Karena 3 malam doang, itu 1 malamnya 35 juta. Aku lupa nama hotelnya apa, pokoknya hotel yang paling bagus banget gitu dah di sana. Gitu ceritanya, ya Allah. Oke. Jadi gitu ya Mbak Diajeng ya jawaban dari pertanyaan Mbak Nada tadi? Iya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Diajeng atas jawabannya dan juga Mbak Nada ya atas pertanyaannya. Semoga membantu. Nah, kita mungkin bisa beranjak lagi ke penanya ketiga Mbak Dina Hasni. Ya, Mbak Dina Hasni. Cek. Oke. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ajeng, saya ingin tanya nih, sebagai seorang ibu ya, gimana caranya membalance antara bisnis dengan keluarga? Ibu. Jadi kan, kalau saya sih bisnisnya masih kecil ya, jualan online gitu ya, tapi masih sering merasa bersalah kalau pegang HP depan anak gitu, atau sampai ngurusin gitu. Gimana mau manage-nya? Yang kedua, pertanyaan saya boleh dulu ya. Selain tadi kan Mbak Ajeng udah bocorin soal amalan sholawat ya. Pengen tahu nih amalannya Mbak Ajeng supaya dilancarkan bisnisnya. Allah mudahkan urusannya semua dalam urusan bisnis. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke. Aku jawab langsung ya. Iya. Jadi kalau untuk anak, ini gini, aku itu punya anak setelah hijab itu 2 tahun. Jadi hijab kan mulai 2011. Aku baru punya anak 2013.
Jadi ada waktu 2 tahun di mana aku benar-benar dari jam 9 sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Mungkin kayak hampir 24 jam kali gitu ngurusin kerjaan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di sini yang masih belum punya anak, itu benar-benar itu waktu yang bisa kita manfaatin banget lah buat membangun bisnis. Karena kalau udah punya anak, itu emang ada haknya anak buat di situ. Karena tadi kan aku sampaikan bahwa perempuan itu harus ada masa jedanya ketika dia hamil, ketika dia melahirkan, sama ketika dia punya anak, kalau bisa di golden age anaknya. Karena ketika itu terganggu, kitanya juga jadi sedih juga gitu. Kitanya juga jadi ada trauma-traumanya juga. Nah, itu yang aku rasain pas aku di anak pertama. Jadi anak pertama aku 2,5 bulan, aku udah harus berangkat keluar negeri 10 hari. Sedih banget gak? Aku nangis loh di sana. Ya Allah. Iya. Jadi aku nangis di sana. Walaupun anak pertama aku itu, aku benar-benar usahain gentle birth gitu. Tadi sebelum sesi ini aku cerita aku lahiran di air. Aku lahiran water birth. Supaya aku menjaga anakku itu menghadapi dunia tuh udah penuh kasih sayang dari awal gitu. Tapi di 2,5 bulan aku harus ninggalin dia keluar. Terus karena dulu rumahku jauh di Cinere, terus aku kerja di kantornya adanya di Pejaten. Jadi aku setiap hari tuh 2 jam, bolak-balik. Kan waktunya habis kan. Waktunya habis di jalan, jadi aku nggak punya banyak quality time sama anakku yang pertama. Makanya sekarang dia tuh sampai sekarang umurnya udah mau 7 tahun, dia tuh lengket banget sama aku jadinya. Karena dia merasa bahwa kok mama nggak sayang aku. Karena mungkin dia waktu kecil sering ditinggal-tinggal sehingga ada pesan bahwa aku nggak sayang sama dia gitu. Nah, jadi caranya aku memperbaikinya adalah sebisa mungkin aku bilang bahwa aku sayang sama dia. Kalau ada kesempatan, selalu aku sebutnya cozy time. Jadi kalau bahasa Jawanya kelonan gitu kan. Atau dipeluk untuk membayar kekosongan kasih sayang waktu itu gitu. Jadi emang waktu lagi kita punya anak di usia golden age itu kasih sayangnya full banget sih. Karena kalau itu kehilangan kasih sayang, takutnya nanti kebawa sampai dia dewasa, ada perasaan tidak disayangi dan lain-lain. Tapi kalau ibu yang benar-benar super sibuk tuh gimana? Kita kan punya support system internal, misalnya ibu kita atau adik kita, maksudnya keluarga kita yang juga bisa ikut memberikan kasih sayang ke anak kita. Kalau dulu waktu aku kecil, aku tuh deketnya sama nenekku karena mamaku juga kerja juga. Jadi aku bisa sedikit banyak di-feel kasih sayangnya, dipenuhi kasih sayangnya oleh nenekku itu. Nah, kebetulan kalau anakku ini, mamaku juga sibuk. Jadi dia sama mbak waktu itu. Sehingga mungkin kasih sayangnya nggak full banget gitu. Nah, itu juga yang kalau untuk membagi waktu antara anak sampai saat ini jadinya aku bersyukur banget sebenarnya dengan adanya work from home ini sih. Dan sekolah, apalagi sekolah di rumah juga kan. Walaupun ada yang bilang, aduh nggak bisa ngajarnya, bukan guru gitu, tapi itu waktu yang sangat berkualitas dan berkuantitas buat anak kita. Jadinya yang paling utama adalah gimana kita tadi tuh ya bisa menyampaikan kasih sayang ke anak kita. Dari bahasa tubuh kita, dari kita menyentuh mereka, memeluk mereka, dengan bahasa kita juga yang baik sama mereka, diusahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kalau ada kesempatan selalu menyampaikan kasih sayang itu gitu. Seperti tadi kan suratnya Nabi Sulaiman kan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi hubungan kita sama anak itu tuh kayak studi kasus lain untuk kita bisa berkembang ke arah yang lebih besar, which is business. Karena kita menyayangi anak itu juga sama kayak kita menyayangi karyawan, konteksnya tapi beda, gitu. Contoh gini, anak-anak butuh kasih sayang kan? Ya kan? Tim kita juga butuh kasih sayang loh. Ternyata kayak gitu. Terus gini, kalau anak kita salah, kita marahin,
anak kita jadi takut nggak? Takut kan? Tapi kalau anak kita salah, kita oke, kamu salah, tapi nggak disalahin, tapi kamu belajar gitu. Belajar kayak gini, jadi dia lebih pede lagi nggak? Misalnya dia belajar berenang misalnya. Misalnya pertama kali dia nggak bisa, dia takut sama air. Tapi ketika kita oke, nggak apa-apa, dicoba lagi, akhirnya dia jadi berani. Atau memanah. Salah satu hadisnya kan mengajari anak memanah. Mungkin pertama-tama dia nggak bisa, dia nangis gitu. Tapi ketika nggak apa-apa, coba lagi. Terus ketika dia bisa, dia pedenya bukan main gitu. Ya kan? Itu kan mendidik anak. Ternyata itu juga sama di karyawan. Ketika karyawan dimarahin, dia jadi down banget. Bahkan dia nggak bisa berkembang. Tapi kalau dipuji, nggak apa-apa, belajar, kamu pasti bisa, dikasih kesempatan. Ternyata dia jadi lebih berkembang gitu. Jadi ada kaitannya gimana kita mendidik anak, itu kayak satu bukan latihan juga ya, satu step yang Allah kasih gitu untuk kita bisa menghadapi hal yang lebih besar lagi, bukan lebih besar sih, konteks lain yang juga itu ilmunya bisa dipakai gitu di situ. Gitu sih. Dan ini juga kalau aku ngobrol-ngobrol sama suamiku itu juga sama juga. Gitu. Bahkan ini contohnya lagi ya, kayak ketika ada sesuatu yang salah, itu nggak pernah disebutin nama orang yang salah. Tapi ini jadi satu kasus pelajaran buat teman-teman di karyawan yang lain gitu. Bahwa ada seperti ini, misalnya kita kerugian sekian, tapi ini pelajaran buat kita semua gitu. Supaya next-nya kita nggak melakukan ini. Jadi dia tidak merasa disalahkan. Nah, konteksnya sama anak juga sama. Mungkin kita sibuk gitu, tapi jangan sampai kita misalnya anak kita melakukan kesalahan, kita salahin. Jadi udah kita sibuk, gimana kita memaksimalkan kasih sayang sama anak di segala macam kesempatan. Dan mungkin kayak gini ya, misalnya contoh aku sendiri kan, ibuku itu kan super sibuk dulunya. Tapi ibuku tuh selalu mendoakan aku gitu. Jadi kayak bukan berarti dia sibuk, dia nggak sayang. Dan ini juga bisa dia disampaikan sama anak kita. Mungkin mama sibuk atau mungkin mama ada pekerjaan lain, tapi bukan berarti mama nggak sayang gitu. Karena mama harus melakukan ini karena mama jadi mau memahamkan ke misalnya, anak gitu ya. iya benar banget kayak gitu. Mungkin kitanya merasa bersalah, tapi ya kita menyampaikan itu sama anak, mengkomunikasikan itu sama anak. Gitu. Dan minta sama Allah supaya kita dipermudah jalannya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya Mbak. Iya, alhamdulillah ya. Aku juga masih belajar. Membantu menjawab ya Mbak Dina Hasni tadi ya. Terima kasih Mbak Dina Hasni sudah bertanya dan juga Halo. buat kita semua gitu ya dalam memotivasi untuk bisa semangat dalam menjadi business woman dan juga woman in leadership gitu ya Mbak ya. Dan mungkin Mbak Diajeng juga bisa memberikan statement dari materi kita di Zoom malam hari ini. Oke. Buat yang pertanyaannya belum dijawab, nanti mungkin bisa lain kali ya kita jawab. Iya, nanti untuk pertanyaan teman-teman, ya, nanti untuk pertanyaan teman-teman yang belum terjawab dan mungkin yang sudah raise hand belum berkesempatan untuk mengutarakan pertanyaannya, nanti bisa bertanya atau chat ke admin ya teman-teman. Oke. Ya. Diajeng, silahkan Mbak. Ya, closing statement-nya belajar dari Ratu Bilqis, semoga kita bisa menerapkan Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan di situ bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim ya, tapi ada filosofi yang sangat dalam gitu, bahwa kita melakukan segalanya karena atas perintah Allah, dan ketika berbagai macam cobaan, badai, kesulitan menghadang, kita harus berpegang sama Rahman Rahim itu, sifat Allah yang bisa kita terapkan di segala macam konteks kehidupan yang kita alami.
baik dari anak, keluarga, sampai ke bisnis atau karyawan. Jadi memang kunci Bismillahirrahmanirrahim itu mungkin kesannya kayak kita kayak udah biasa banget gitu kan. Kita udah diajarin selalu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi konteks mendalamnya itu adalah gimana kita bisa berpegang sama sifat Rahman Rahim itu dalam segala macam konteks kehidupan kita. Dan di situ tantangan terbesarnya. Itu bukan hal yang mudah untuk bisa terus menerapkan kasih sayang, apalagi dalam situasi yang penuh tekanan. Tapi ketika kita bersabar untuk menerapkan Bismillahirrahmanirrahim itu, insya Allah Allah akan kasih keindahan setelah itu. Karena fasbir sobrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dan jadi ketika kita menerapkan kasih sayang itu indah banget. Itu indah banget. Dan aku pun masih belajar. Semoga aku menyampaikan ini jadi pengingat buat diriku sendiri juga. Amin. Amin. Oke, itu tadi ya Mbak ya, closing statement-nya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Diajeng sudah mau membersamai teman-teman di sini, sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang women, leadership, and business gitu ya. Semoga Allah berkahi ilmu Mbak Diajeng, ilmu teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan untuk implementasikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada malam hari ini. Kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dia aja mungkin bisa say hello dulu, say pamit sama teman-teman dari sini. Teman-teman, aku harus pamit dulu karena anakku besok sekolah pagi-pagi online. Insyaallah. Jadi harus tidur dulu, menemani tidur. Terima kasih banyak waktunya. Semoga bermanfaat. Doakan aku juga ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Makasih banyak. Assalamualaikum. Aku live duluan ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, teman-teman semua yang masih ada di sini gitu ya. Aku mungkin akan sedikit review dari materi kita yang sudah kita dapatkan ya dari Allah melalui Mbak Diajeng Lestari malam hari ini. Jadi poin utama yang disampaikan oleh Mbak Diajeng adalah bahwa ketika kita yang mulai Halo Kak Hai, sepertinya sinyalnya sedang hilang-hilang ya. Halo. Oke, lanjut Kak Hai. Oke, ini berarti tadi nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Ya, diulangin ya, satu kalimat aja. Oke, jadi aku mau sedikit review ya teman-teman materi tadi dari Mbak Diajeng. Oke, jadi poin utamanya pada materi kita pada malam hari ini adalah bahwa kita sebagai seorang perempuan ya dalam menjalankan suatu bisnis gitu ya atau menjalankan suatu leadership gitu ya teman-teman, kita harus semangat, harus percaya diri ya. Karena apa? Karena kita punya Allah dan jalankan bisnis kita, jalankan ke-leadershipan-nya kita itu dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya teman-teman. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini sangat-sangat luar biasa sekali impact-nya dalam kehidupan kita, baik di kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat gitu ya. Dan kalau tadi kita sedikit kaitkan pengalaman dari Mbak Diajeng atau apa yang sudah disampaikan Mbak Diajeng terkait kepemimpinan seorang perempuan gitu ya, maka kita temukan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing gitu ya. Lelaki memiliki potensi masing-masing, perempuan memiliki potensi masing-masing, dan kecerdasan itu datangnya bisa dari laki-laki maupun perempuan gitu ya. Jadi ya
ya nggak salah sebenarnya kalau ada pemimpin seorang perempuan gitu ya teman-teman. Karena juga dalam Al-Quran Allah contohkan dengan kisah Ratu Bilqis yang menjadi raja negeri Saba gitu ya teman-teman. Semoga materi kita pada hari ini membantu kita semua dalam mengimplementasikan peran wanita ya, khususnya di era zaman saat ini ya, zaman yang penuh dengan godaan, zaman yang penuh dengan teknologi ya, lebih modern gitu lah. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit review dari aku ya, karena ini juga sudah malam ya, aku pamit undur diri, dan teman-teman juga yang ingin pamit juga boleh ya. Oke, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.